Halo teman-teman semua, kembali lagi di Tanya Trading. Hari ini kita akan melihat perkembangan dari Ethereum ETF Spot ya. Jadi ada kabar terbaru dari salah satu analis ETF ya, dari jurnalis Bloomberg pada 22 Mei yang menambahkan bahwa setidaknya 5 penerbit potensial ETH ETF telah mengajukan perubahan pasal 19B ayat 4 mereka ke sekuritas atau ke SEC beberapa jam yang lalu ya, seperti Fidelity, VanEck, Invesco Galaxy, ARK21 Shares, dan Franklin semuanya mengajukan amandemen melalui Chicago Board Option Exchange atau CBOE. Kemudian Grayscale mengajukan 19B ayat 4 yang diperbarui untuk Ethereum Mini Trust sebelumnya pada hari itu. Ya, jadi banyak sekali kabar-kabar terkini atau terbaru dan terupdate dari mengenai ETH ETF. Teman-teman boleh lihat perkembangannya di James Seyfarth ya. Di sini dia jelaskan bahwa di cuitan Twitternya atau X, dalam cuitannya James menerangkan bahwa it's happening, we have at least 5 of potential ETF Ethereum issuers that have submitted their amendment 19B strip 4 in the last 25 minutes. Ya, seperti Fidelity, VanEck, Invesco atau Galaxy, kemudian ARK atau 21 Shares, dan Franklin, semuanya sudah mensubmit ya pengajuannya via CBOE. Namun tentunya pengajuan ini membutuhkan waktu ya teman-teman. Kita akan coba baca lebih lanjut. Kegiatan ini mengikuti saran dari SEC untuk mengajukan kembali formulir 19B strip 4 yang telah direvisi sebelum 21 Mei. Formulir 19B strip 4 adalah formulir yang diajukan oleh penerbit ETF dan bursa untuk mengusulkan perubahan aturan atau memperkenalkan produk baru. Dalam hal ini, ETF Ethereum Spot. Tanggal 23 Mei adalah tenggat waktu pertama untuk persetujuan atau penolakan SEC terhadap VanEck Spot Ethereum ETF. Jadi besok ya, tepatnya di 23 Mei 2024, itu akan menjadi waktu tenggat pertama untuk persetujuan atau penolakan. Jadi kita akan tunggu kembali kabarnya besok ya teman-teman. Masih ada potensi jalan panjang menuju peluncuran, kata Seyfarth sebelum menambahkan. Pengajuan ini membuktikan bahwa semua rumor, spekulasi, dan pembicaraan memang benar adanya. Namun diperlukan perintah persetujuan SEC pada semua 19B-4, lalu regulator perlu menyetujui aplikasi S1 yang bisa memakan waktu seminggu atau lebih sebelum diluncurkannya ETF. Jadi memang perlu waktu untuk pengajuan dan juga peluncuran produk ETF Ethereum. Namun karena isu meningkatnya terkait penerimaan ETF, ini menjadi reaksi yang bagus ya untuk pasar Ethereum, di mana kemarin naik hingga 18% teman-teman. Ya bahkan naik cukup signifikan ya, berbeda dengan Bitcoin yang hanya naik beberapa persen aja. Ethereum bisa tembus 18% dalam satu hari. Ini ada lanjutan dari kata si Seyfarth-nya. Saya melihat banyak kesalahpahaman bahwa persetujuan berarti peluncuran segera dari ETF Ethereum. Ini tidak selalu terjadi. Akan ada hari minimal, kemungkinan setidaknya seminggu, dan potensi berbulan-bulan antara persetujuan dan peluncuran di sini. Ya, jadi memang diterimanya ETF itu belum tentu produknya sudah jadi atau sudah diluncurkan ya. Jadi memang ada tenggat waktu lagi untuk peluncuran dan persetujuannya sendiri. S1 adalah formulir pendaftaran awal yang diperlukan untuk sekuritas baru yang ditawarkan kepada publik. Mereka menyediakan informasi rinci tentang operasi bisnis dan produk perusahaan kepada SEC dan investor potensial. Amandemen utama yang diajukan melibatkan penghapusan segala sesuatu yang terkait dengan staking Ethereum dari pengajuan ETF yang telah diveto oleh SEC untuk produk-produk ini. Jika penerbit dapat melakukan staking pada Ethereum dalam dana tersebut, mereka berpotensi menawarkan pengembalian yang lebih besar atau return yang lebih besar kepada investor, tetapi regulator tidak mengizinkan hal itu, masih berpendapat bahwa Ethereum adalah sekuritas. Ya, jadi Gary Gensler itu pernah berkata bahwa Ethereum ini adalah sekuritas gitu. Jadi itulah perdebatan antara Ethereum dan juga SEC ya. Jadi ini perlu kita cermati lebih lanjut apakah memang akan diterima atau ditolak. Seyfarth mempertahankan peluang persetujuan pada 75% setelah peningkatan dari 25% awal pekan ini. Ya, jadi si Seyfarth ini yang tadinya hanya memprediksi bahwa persetujuan ini akan sekitar 25% potensinya, ya sekarang naik jadi 75%. Ya. Jadi keyakinannya bertambah bahwa si Seyfarth ini atau analis Bloomberg ini berpendapat bahwa pengajuan ETF Ethereum ini akan cenderung lebih diterima ya. Jadi peluangnya adalah 75%. Jadi ini salah satu perkataan dari si Seyfarth-nya dalam cuitannya.
ya, also yes ya kalau dalam bahasa Inggris. Juga ya, peluang persetujuan kami masih di 75%, bukan berarti itu berarti apa-apa lagi dalam cuitannya tersebut. Sementara itu, Presiden ETF Store, Ned Gerasi, tidak berpikir bahwa perubahan mendadak dari SEC itu bermotivasi politik. Ya, kita akan bacakan outlook harga Ethereum. Harga Ethereum mencapai puncak 3.800 pada 21 Mei saat harapan ETF meningkat. Jadi pada saat ramai-ramainya kemarin tentang harapan meningkatnya ETF diterima, itu menyebabkan harga Ethereum meningkat hingga ke 3.800. Aset ini bertahan pada kenaikan tersebut dan diperdagangkan pada 3750 pada saat penulisan artikel ini. Ethereum juga telah meningkat 31% selama seminggu terakhir dan sebagian besar terjadi pada satu hari. Sedangkan Bitcoin, teman-teman, ya, Bitcoin tidak bisa mempertahankan kenaikan, turun di bawah 70.000 selama sesi perdagangan Asia pada hari Rabu pagi. Jangan lupa untuk baca detailnya di artikel blog Dotanya Trading. Teman-teman boleh langsung klik link yang ada di deskripsi atau teman-teman join Discord kami agar teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru atau analisa-analisa terbaru terkait cryptocurrency ataupun forex dan juga emas.